Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Hadriansah. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Visual C# atau pemrograman objek 1 lanjutan. Jadi ini adalah pertemuan yang ketiga dari pemrograman Visual Objects, yaitu Visual C#. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah dari pokok bahasan kita, bagaimana membuat aplikasi dengan menggunakan beberapa komponen, kemudian pengujian operasi pada operasi input dengan pembacaan karakter, dan perbandingan string dengan dari berbagai bagian. Baik, yang pertama adalah statement. Jadi sebenarnya ini sudah dibahas secara program, tapi untuk lebih detailnya itu belum pernah dibahas. Jadi saya sudah implementasikan di dalam pemrograman Visual C# pada pertemuan kedua. Teman-teman bisa melihat di channel YouTube saya yang pemrograman Visual Object Visual C# pada part yang kedua. Statement atau dalam bahasa Indonesia adalah pernyataan, atau statement adalah suatu ekspresi instruksi di individu yang ditulis di sebuah program untuk menginstruksikan jalan proses program yang berfungsi untuk meningkatkan bagaimana program bisa berjalan. Oke, kita lihat bagaimana membuat statement if dalam Visual C#. Yang pertama adalah di sini ada if kondisi. Jadi ini wajib. Jadi if kondisi kurung buka ini wajib. Kemudian kondisinya apa dan ditutup dengan kurung tutup. Lalu statementnya apa? Jadi maksudnya kalau kondisinya ini benar, maka pernyataannya apa? Ataukah bisa menggunakan format seperti ini, if kondisi kurung buka, kondisi kurung tutup, dan diawali dengan kurung kurawal pembuka dan diakhiri kurung kurawal penutup. Ada perbedaan antara kondisi yang di atas dengan kondisi yang di bawah. Perbedaannya adalah itu menggunakan kurung kurawal. Nah, teman-teman harus memahami bahwa apa sih fungsi dari kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup di bagian if. Jadi fungsi dari kurung kurawal pembuka itu adalah apabila statementnya lebih dari satu, maka wajib menggunakan kurung kurawal pembuka. Artinya, kalau dalam satu kondisi mempunyai dua statement, maka wajib dilakukan namanya blok program. Jadi blok program atau baris blok program harus dikunci dengan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Sehingga nanti ada statement-statementnya, nanti itu diketahui bahwa oh ini miliknya statement 1, statement kedua. Nah, tetapi apabila statementnya cuma satu, seperti dengan yang di atas ini, maka sebenarnya tidak perlu menggunakan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Tetapi apakah boleh menggunakan kurung kurawal juga? Boleh sebenarnya. Tapi apabila statementnya lebih dari satu, maka sudah wajib menggunakan kurung kurawal pembuka. Contoh misalnya, ketika saya punya nilai, misalnya di sini A sama dengan 0. Terus saya uji if A sama dengan 0, ya, maka print benar. Nah, ini tidak menggunakan kurung kurawal pembuka. Ya, tidak menggunakan kurung kurawal pembuka karena statementnya cuma satu, yaitu print benar. Tetapi apabila statementnya lebih dari satu, misalnya print oke. Jadi ada dua statement. Jadi ini saya enter. Ada dua statement bahwa di dalam pengujian if kondisi A sama dengan 0, ya, print benar dan print oke. Maka ini statementnya dua. Maka kalau tidak menggunakan kurung kurawal pembuka, maka itu pasti error. Jadi wajib menggunakan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Jadi seperti itu teman-teman maksudnya. Jadi kapan digunakan kurung kurawal pembuka dan kapan digunakan kurung kurawal penutup, ataukah tidak menggunakan kurung kurawal. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah statement lemparan. Jadi apabila kondisi yang di atas itu
benar, maka masuk ke statement yang ini. Ya. Tetapi apabila kondisi ini yang salah, maka masuk statement lemparan. Nah, misalnya ini if A sama dengan 0. Terus jika if A sama dengan 0, maka print benar. Jadi ini seperti itu. Tetapi kalau saya ganti ini A sama dengan 1, maka ini sudah pasti salah. Maka tidak mungkin masuk ke statement yang ini. Karena sudah pasti salah, maka ada yang dimaksud dengan statement lemparan. Nah, di sini otomatis dia masuk ke sini. Print salah. Nah, ini yang dimaksud dengan statement lemparan. Apabila kondisi yang di atas itu salah, maka otomatis masuk ke sini. Ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, dua kondisi. Jadi kondisi if itu lebih dari satu kondisi. Jadi pertama, jika kondisi ini benar, maka statementnya apa. Tapi selain itu, jika ini tidak benar, selain itu jika ini yang benar, maka masuk ke statement kedua. Selain itu, jika ini yang benar, maka masuk ke statement ini, dan seterusnya sampai berapa statement. Tapi apabila semuanya tidak benar, maka otomatis atau secara otomatis masuk ke statement lemparan. Oke. Nah, ada yang dimaksud dengan switch. Kalau di dalam pemrograman visual yang lainnya itu menggunakan select case. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman visual C# itu menggunakan perintah switch dan diambil nilainya. Ya, diambil nilainya. Jadi contoh misalnya A sama dengan 0. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ekspresi. Ini yang dimaksud dengan ekspresi. Nah, berarti bagaimana penerapannya? Maka kita tuliskan switch A, kurung buka, kurung tutup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita uji. Kita uji jika case-nya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, karena itu adalah bilangan integer, maka case 0 seperti itu saja. Maka print benar. Ya, print benar. Kemudian selalu diakhiri dengan titik koma. Selalu diakhiri dengan titik koma. Oke. Lalu kemudian jika salah, jika nilainya 1, print salah. Ya. Print salah. Seperti itu. Dan harus diakhiri dengan titik koma. Oke, kondisi seperti ini program itu bisa jalan. Tetapi yang terbaca selalunya print salah. Kenapa? Karena di dalam case ada salah satu syarat yang harus ditanamkan supaya dia berhenti. Itu dengan perintah break. Artinya setiap perintah case itu selalu diakhiri dengan perintah break. Supaya kalau ini yang benar, maka sudah stop sampai di situ. Tapi jika tidak, maka masuk yang ke sini. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan switch ataukah ekspresi switch. Baik. Nah, di sini ada fungsi logika AND, logika OR, dan logika NOT. Jadi maksudnya apabila variabel di dalam tabel ini ada variabel A dan ada variabel B. Kemudian kalau dilihat dari sini bahwa A nilainya true, true, false, false. Sedangkan B nilainya true, false, true, false. Nah, AND ini adalah logika atau kondisi. Logika AND, logika OR, dan logika NOT. AND itu bisa dikatakan salah apabila salah satunya salah. AND kapan dikatakan benar? Apabila kedua-duanya benar. Oke, saya ulang. AND itu dikatakan benar apabila kedua-duanya benar. Kapan dikatakan salah? Apabila salah satunya ada yang salah. Nah, sekarang OR. OR itu seperti apa? OR itu adalah kapan dikatakan benar? Apabila salah satunya benar. Kapan dikatakan salah? Apabila kedua-duanya salah. Jadi, diingat lagi bahwa AND itu dikatakan benar apabila kedua-duanya benar. Kapan dikatakan salah? Apabila salah satunya sudah salah. Sedangkan OR, kapan dikatakan benar? Apabila salah satunya benar. Dan kapan dikatakan salah? Apabila kedua-duanya salah. Contoh misalnya seperti ini.
variabel A bernilai true berarti ini benar, variabel B bernilai true berarti benar. Kalau disandingkan dengan operator AND pasti jawabannya benar. Kalau disandingkan dengan operator OR pasti jawabannya benar. Kenapa kemudian? Karena AND itu sifatnya tadi kapan dikatakan benar? Apabila kedua-duanya true atau benar. OR kapan dikatakan benar? Apabila salah satunya benar. Nah, di sini kedua-duanya benar. Ya, artinya siapapun yang benar, kalau ada yang benar pasti juga di sini nilainya benar. Kemudian variabel A bernilai true dan variabel B bernilai false. Nah, jawabannya apa? False. Kenapa kemudian? Karena N tadi sifatnya apabila kedua-duanya benar baru bisa dikatakan benar. Kapan dikatakan salah? Apabila salah satunya sudah salah. Nah, di sini false sudah salah, maka di sini pasti jawabannya salah. Karena sudah ada salah satu yang salah. Tapi sedangkan OR belum. Karena sifatnya OR tadi adalah apabila ada salah satu benar maka pasti dinyatakan benar. Nah, karena ada bernilai benar maka pasti jawabannya benar. Begitu sebaliknya, variabel A bernilai false dan variabel B bernilai true. Jawabannya pasti false. Kenapa? Karena ada salah satunya yang salah. Sedangkan true pasti jawabannya benar. Karena apa? Ada salah satunya yang benar. Nah, terakhir, A bernilai false dan B bernilai false. Dua-duanya bernilai false, pasti jawabannya false juga di sini. Dan juga di sini juga pasti jawabannya false. Kenapa? OR itu kapan dikatakan salah? Apabila kedua-duanya salah. Baik, bisa dipahami dengan baik ya. Oke, lanjut. Sedangkan not A ataukah kebalikan dari nilai A. Kalau di sini true maka di sini false. Kalau di sini true maka di sini false. Kalau di sini false maka di sini nilainya true. Dan kalau di sini false bernilai di sini true. Dibalik saja. Oke. Kita buka proyek sebelumnya. Kita implementasikan kasus yang tadi pada proyek sebelumnya yaitu pendataan buku. Mari kita buka proyek sebelumnya yang di part kedua kemarin. Nah, ini adalah salah satu proyek yang sudah saya buat sebelumnya pada video part yang kedua. Baik, sesuai dengan di slide bahwa pada kasus proyek sebelumnya silakan dibuka, tambahkan satu button namanya button hapus. Oke, kita ikuti. Jadi ini saya close. Kita ikutin, tambahkan satu button. Jadi ini saya copy saja. Saya tambahkan satu button di sini namanya button hapus. Namanya button hapus. Kemudian saya kasih nama BT hapus. Oke. Selanjutnya pada tombol cari itu di double klik. Jadi pada tombol cari di double klik ini saya double klik. Nah, ini. Jadi ini adalah program pada part yang kedua sebelumnya. Saya tidak merubah apa-apa. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan di sini. Karena part sebelumnya itu adalah mencari jenis-jenis buku. Oke, di part sebelumnya, jadi saya tambahkan di sini adalah jika, ya, saya tambahkan jika kode, oke, jika kode titik, jika T-kode, ya, titik teks sama dengannya diingat harus 2 karena di dalam PBO untuk sisap itu penguji kalau sama dengan dalam pengujian harus 2 kali sama dengan. Jadi misalnya jika AG 001 ya, kurung kura pembuka dan kurung kura awal penutup yaitu T judul titik teks, kita ikutin judulnya apa, misalnya menegakkan kebenaran, kemudian T pengarang titik teks yaitu Dr. Muhammad Yusuf. Ini cuma contoh ya, ini sekali lagi ini cuma contoh. Kemudian T penerbit titik teks itu adalah Andi publisher. Sekali lagi ini cuma contoh. Kemudian
tahun terbit, T tahun terbit titik teks itu tahun 2013. Nah, jadi ini salah satu bentuk pengujian. Ya, salah satu bentuk pengujian if. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi data, maka buat perintah else if. Selain itu jika T kode titik tag sama dengan 2 kali BA001. Oke. Tinggal kurung buka dan kurung tutup. Ya. Nah, ini saya copy saja biar cepat. Saya copy. Lalu kemudian saya ganti BA01 belajar mahir bahasa Inggris. Belajar mahir bahasa Inggris. Ini cuma contoh. Pengarangnya adalah Yusnita. Kemudian Andi Publisher juga tahun 2014. Oke. Jika salah, selain itu jika T kode titik apabila ini tidak ada, maka kita coba yang pengujian yang ketiga. Nah, ini adalah pengujian statement if lebih dari 2. Oke. Setelah BA itu adalah UU001. Nah, UU001. Kita lihat UU001. Oke. Ini saya copy lagi. UU001 biar cepat. Jadi, untuk kode UU001 adalah Undang-Undang ITE. Pengarangnya adalah Mansur, kemudian Andi Publisher juga, Publisher tahun 2015. Selain itu jika PR ya, jadi T kode titik teks sama dengan PR001, maka kurung pembuka dan kurung penutup ini di copy tadi. Judulnya adalah belajar pemrograman Visual C#. Belajar pemrograman Visual C#. Kemudian misalnya pengarangnya adalah Hadriansa, Publisher tahun 2016 misalnya. Oke, nah kita coba. Jadi program ini kita coba. Jadi pengujiannya mulai dari if AG001, ABA001, UU001, PR001. Kita coba jalankan ya. BA001 cari. Oke ya. Nah, itu. Jadi selain dari jenis buku, ini adalah part yang kedua sebelumnya. Ini menampilkan hasil. Kemudian misalnya HG01 cari, simpan seperti kemarin, tambah BA001 cari, simpan, tambah. Oke, dan seterusnya. Oke, kemudian lanjut lagi. Sekarang tombol cari sudah selesai. Sekarang pada tombol hapus. Nah, bagaimana menghapus jika ada satu data kemudian kita akan menghapusnya. Pada tombol hapus di double klik tombol hapus 2 kali. Kemudian perintahnya adalah dialog result. Dialog result ini sebenarnya adalah bawaan dari Visual C# dengan tujuan untuk menampilkan sebuah pesan dialog. Jadi dialog result dengan variabel dialog result. Jadi ini adalah variabel, kemudian sama dengan new dialog result new message box show show kurung buka kurung tutup. Oke.
sorry nggak pakai new, message box show. Kemudian pesannya apa di sini? Apakah data ingin dihapus? Ini sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan nanti ini akan menampilkan sebuah pesan dalam bentuk kotak, dalam bentuk dialog. Jadi seperti itu. Nanti ada pesan apakah data ini ingin dihapus. Lalu kemudian di sini jika iya nanti ada pesan informasi. Ini adalah informasi, ini adalah judul. Kemudian koma. Nah di sini nih sebuah icon ya. Ikonnya seperti apa? Berarti message box button. Kita buatkan tampilan button. Jadi di dalam kotak dialog box itu nanti ada di bawah yes atau tombol yes dan tombol no. Nah, pilihlah yes dan no. Yes, no. Kemudian ikonnya seperti apa? Jadi pada saat tombol button itu ada tampil, icon message box itu ada ikonnya namanya message box icon. Nah ini adalah message box icon adalah informasi ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita uji. Yang diuji adalah variabel tadi dialog result ya. Yang diuji adalah dialog result sama dengan dialog result titik yes. Nah, maka kurung buka kurung tutup. Oke. Dialog result titik yes, maka apabila Anda tekan yes, maka kita akan menghapus. Jadi pengujiannya adalah LData if. Apabila LData diuji lagi di sini, tujuannya untuk apa? Jadi kalau Anda tekan yes nanti, maka dia akan mengecek data yang ada di list view. Apakah data list view itu ada? Kalau tidak ada, tidak dihapus. Kalau misalnya ada, nah, yang mana mau dihapus? Jadi dipilih. Namanya perintahnya if LData select item. Nah itu select item dot count sama dengan 0. Apabila kosong, oke, apabila kosong, nah apabila kosong, apabila tidak ada maksudnya, apabila tidak ada pilihan, maka kembalikan ke awal. Jadi kembalikan ke awal itu istilahnya return. Tapi apabila ada, maka LData titik select item yang keberapa, yang ke 0 yang dipilih, yaitu remove apabila datanya ada. Nah, apabila Anda milih datanya, maka Anda remove. Seperti itu. Kemudian kalau Anda pilih tadi, kalau ini dipilih yes, sekarang kalau tidak dipilih yes, ya, Anda pilih no, maka return kembali ke awal. Jadi tidak ada terjadi apa-apa, tidak terhapus. Oke, seperti itu. Kita jalankan lagi. AG001 cari, simpan, tambah. Kemudian BA01 cari, simpan, tambah. Nah Anda mau hapus yang AG01. Nanti kalau Anda pilih hapus. Nah, kalau Anda pilih, nah ini yang saya katakan tadi, bahwa apakah data ingin dihapus, ini adalah informasi dan ikonnya ini ada tombol yes dan no. Jadi ada tombol yes dan no. Kalau Anda pilih no, maka tidak ada perubahan terjadi apa-apa. Tapi kalau Anda pilih ini dan Anda pilih klik hapus dan Anda pilih yes, maka harusnya terhapus. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya pada event double click list view. Nah ini event double click list view. Jadi ini diklik, lalu kita masuk ke properties, lalu pilih event, ya klik. Nah, kita pilih event. Ya perintahnya seperti itu. Lanjut pada event double click list view, ya, atau di double click ya, double click ini. Nah perintahnya apa? Ini adalah untuk menampilkan apa yang dipilih, maka otomatis muncul di T-kode, T-nama, T-judul, T-kode, T-judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jenis buku. Jadi jika LData titik select item dot count sama dengan 0, maka return apabila Anda tidak memilih.
Tapi jika Anda memilih, maka T-kode titik tag, nah itu LDAT titik tag sama dengan LData titik select item yang ke 0, ya, ke 0 sub item yang ke 0 titik teks titik koma. Oke, saya copy. Ini adalah T judul, kemudian ini adalah sub item yang ke 1, ini adalah T pengarang, ini adalah sub item yang ke 2. Maksudnya kolom ke 0, kolom ini, kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2. T pengarang, T penerbit, maka ini kolom ke 4, ke 3. Kolom ke 3. Selanjutnya adalah T tahun terbit, ini kolom ke 4. Dan yang terakhir adalah C jenis. C jenis itu adalah sub item yang ke 5. Baik, kita lihat. Misalnya AG001, cari simpan tambah. BA001, cari simpan tambah. Nah, kalau Anda pilih ini, masuk ke situ. Kalau Anda pilih ini, masuk ke sana. Itu yang dimaksud dengan LData. Jadi apa yang diklik di sini, maka otomatis muncul di sana. Oke. Gampang bukan? Gampang. Oke, lanjut. Oke, jadi ini adalah menjalankan program tadi. Demo-demonya sudah. Untuk melakukan penambahan data sudah. Ada double klik untuk sudah. Hapus data juga sudah. Ini tadi ya demo-demonya. Nah, oke. Nah, ada yang kelupaan. Apa itu? Cache. Tadi cache belum diimplementasikan. Bagaimana cara implementasinya? Kita implementasikan di sini. Jadi pada saat di enter nanti otomatis muncul datanya sesuai dengan if. Oke. Selanjutnya Anda pilih ini, Anda pilih text box, kemudian masuk ke event. Anda cari di properties, masuk ke event. Event itu event keyup. Anda masuk event keyup. Nah, double klik situ ya. Kemudian diuji. If keycode if dot keycode sama dengan enter, itu maka apa isinya? Nah, di sini jadi apabila keycode itu nanti di enter, isinya apa? Oke. Cache enter. Gitu. Nah, ini adalah switch. Nah, tadi seperti saya katakan, switch adalah T-kode titik tag. Nah, ini baru kurung buka, kurung tutup. Jadi yang diuji adalah isi dari T-kode. Jika cache AG001, maka apa isinya? Isinya adalah yang seperti di pengujian di if. Jadi ini tinggal copy. Tinggal copy, masukin ke yang sini. Oke. Oke. Jangan lupa menggunakan perintah break. Oke, selanjutnya adalah case BA001. Apa yang terjadi kalau BA? Nah, BA isinya apa? BA itu isinya, kita tinggal copy saja supaya cepat. Nah, kalau BA isinya adalah ini. Jangan lupa gunakan perintah break. Selanjutnya cache setelah BA
setelah BA UU. Oke, setelah BA UU case UU 001.2 ini. Oke, jadi dibuat rata supaya rapi. Oke, break, dan terakhir adalah case PR01. Isinya PR apa? Nah, isi PR itu ini. Oke, isi PR-nya adalah ini. Oke. Oke, kemudian break. Break. Dah selesai. Nah, sekarang kita coba yang case. Case itu di enter ya, jadi bukan diklik tombol cari. AG01 enter. Nah, muncul juga ya. Nah, hanya saja jenis bukunya tidak tampil karena belum ada program di dalamnya. Nah, berarti tinggal di copy juga program jenis buku. Ini di copy. Nah, di copy dipindahkan di T-code di atasnya. Boleh di atasnya, boleh di bawah. Nah, di atasnya switch. Nah, seperti itu. Nah, boleh menggunakan cache di sini. Ya, jadi kalau Anda menggunakan cache di sini berarti ini diganti. Diganti apa? Yaitu yang diganti adalah pertama switch, switch sub. Nah, baru kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup. Nah, baru ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, yang diganti apa? Yang diganti ini. Nah, pakai cache AG.2. Kemudian ini cache BA.2. Kemudian ini cache PE, cache PE.2. Kemudian cache UU titik 2. Kemudian terakhir adalah cache PM, cache PM.2. Nah, kenapa masih error? Karena belum mempunyai perintah break. Oke, break. Oke, seperti itu. Kita jalankan. AG01 enter muncul. Simpan, tambah BA01 enter, simpan, tambah UU01. Bisa juga tombol cari, bisa di enter, cari, sama, simpan, tambah. Oke, teman-teman, video kali ini sudah selesai untuk pembelajaran tahap ketiga, di part yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan database, bagaimana cara koneksi database antara database database akses dengan pemrograman C#. Oke, cukup. Jika ada pertanyaan silakan masukkan di komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, karena semakin Anda like dan semakin Anda subscribe, maka saya akan selalu memberikan video-video pembelajaran tentang Visual Studio khususnya pada C#. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.